Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Kegiatan saya pada hari ini bertanam kurma. Jadi ada beberapa kurma yang mati dan harus disisip. Ini adalah kebun luasnya 600 meter lebih kurang. Jadi sudah saya tanam kurma sebanyak 200 batang. Jarak tanamnya 3 kali 1,5. Ini sangat rapat sekali ya jaraknya. Karena saya menanam dari biji, tentu lebih daripada 50% itu biasanya adalah jantan. Jadi nanti saya akan seleksi lagi. Kita yang pelihara cuma yang betina saja. Sementara yang jantan kita bawa ke kebun lain ya. Kita tanam di kebun yang lain. Jadi sini kita fokuskan yang betina saja ya. Jadi ada 2 kurma yang akan kita tanam pada hari ini. Ini suasana kebun banyak gulma-gulma. Ini kita biarkan memang selama ini karena kondisi kemarau ya. Jadi kita biarkan gulma-gulma ini menutupi permukaan tanah supaya tanahnya agak dingin ya. Jadi ini memasuki musim hujan. Nah, kita akan bersihkan nanti gulma-gulma ini. Jadi untuk sementara kita cuman membersihkan supaya kita bisa jalan ke lokasi yang akan kita sisip. Ini kurmanya yang besar itu umurnya lebih kurang 3 tahun ya. Jadi di kebun ini tidak hanya kurma sebagai tanaman utama, yang lain ada jambu biji, jambu air, mangga. Ini kurma yang kecil-kecil ini sekitar 2 tahun. Yang akan kita sisip ini umurnya baru 1 tahun, lebih kurang 1 tahun lebih sedikit ya. Ini mangga. Jadi kurma, mangga, kurma, mangga, kurma. Jadi ada 5 baris. Oke. Kita akan coba jelaskan cara menanam kurma. Cara menanam kurma mudah saja sebenarnya, seperti kita menanam kelapa, karena ini masih satu keluarga dengan kelapa. Ini kan masih jenis palem ya. Jadi usahakan di sampingnya ada sawah. Jadi kalau musim nanam padi itu air sawah jangan sampai sejajar ya. Usahakan 30 cm dari permukaan tanah sawah. Jadi penggalian lubang tidak perlu begitu dalam. Jadi lubang paling bawah nih, dasar paling bawah ini diperkirakan 20 atau 30 cm di atas permukaan sawah yang di samping. Nah, ini sebenarnya kebun ini dasarnya juga sawah ya. Jadi karena sudah tidak kita tanam padi lagi karena kekurangan air, jadi kita buat jadi kebun. Ini lubang tanamnya sesuaikan dengan ukuran polybag. Karena tanaman kurma ini juga tanaman yang perakarannya bisa mudah menembus tanah. Apalagi tanahnya pun tidak begitu liat karena ini tanah kebun. Tanah timbun ya, bukan tanah sawah. Kalau tanah sawah kan agak liat. Ini kurma yang kita tanam jenisnya H1 Heng ya, Mr. Heng Thailand. Sementara yang lain ada yang jenis Barhi, ada KL1 sebanyak 9 batang. Selebihnya semua Barhi ya. Kecuali yang ini ada 4 yang kita sisip. Itu dari H1.
ini pupuk kandang kira-kira sekitar 2 kg. 2 bulan atau 3 bulan berikutnya kita kasih pupuk kandang lagi atau ditambah dengan sedikit NPK. Kita lanjut ke batang satu lagi. Sebaiknya kurma yang kita tanam itu yang sudah berdaun seperti ini ya. Nah, jika daun sudah menjadi seperti ini, baru kita tanam. Itu akan lebih cepat pertumbuhannya. Jadi ini kita semai tanggal 15 bulan 8 2019. Berarti lebih kurang ini sudah 1 tahun ya. 1 tahun lebih 1 bulan. Ini bisa dilihat akarnya sudah nembus polybag. Memang sudah waktunya kita tanam ke lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan bagian bawah itu ditekan sedikit supaya dia rapat, jangan menggantung. Jadi biar akarnya langsung bersentuhan dengan bagian bawah, tanah bagian bawah. Oke, demikian cara kita menanam kurma. Karena batangnya sudah besar, kita tidak perlu kasih dia pelindung karena perakarannya juga cukup bagus. Karena dia polybagnya sudah pernah kita ganti ke polybag yang lebih besar, jadi tidak perlu lagi kita kasih. Biasanya pelindung saya kasih dari pohon daun aprika nih. Ini cepat sekali pertumbuhannya. Nah, bisa Anda lihat, ini yang tumbuh-tumbuh ini ya seperti inilah. Ini daun aprika namanya. Nah, ini cepat sekali pertumbuhannya. Ini saya gunakan untuk saya tanam sebagai pelindung. Nah, tapi jangan lupa kita selalu memangkasnya karena dia bisa menyerap unsur hara daripada tanaman utama. Nah, fungsi lain dari daun aprika ini itu untuk menyuburkan tanah. Jadi kenapa di kebun saya ini tidak saya bersihkan, paling saya bersihkan 6 bulan sekali. Itu supaya waktu kita memangkas gulma-gulma ini, kita biarkan aja mengering dan menjadi biomasa organik. Bisa memperbaiki struktur tanah, menyuburkan tanah. Jadi untuk hari ini cukup 2 batang dulu yang kita tanam. Sementara kita masih ada pekerjaan lain, yaitu menanam jambu biji, hasil turun cangkok pada hari ini juga. Itu cangkok tanpa media. Kita akan tanam sebagai tanaman selingan ya, seperti ini. Sambil menunggu kurmanya berproduksi, kita tanam jambu biji untuk kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan di rumah. Ini sudah berbuah 2 kali. Beberapa yang sudah besar ini cukup untuk kebutuhan di rumah. Ini ada cangkokan tanpa media yang akan kita sisip, kita tanam. Jadi saya pikir cukup di sini dulu karena ini masih banyak gulma yang belum dibersihkan, jadi agak susah saya merekamnya. Jadi inilah dia, kita coba buka satu hasil cangkok tanpa media pada jambu biji. Ini jambu ini besar-besar nih, satu buahnya bisa
beratnya bisa mencapai setengah kilogram ya, lumayan besar. Padahal waktu kita tanam dari biji itu sama jenisnya, satu buah, tapi waktu karena dia berasal dari biji, dia banyak sekali timbul variasi-variasi. Jadi salah satu batang ini yang unggul, kita perbanyak dengan cara kita melakukan cangkok tanpa media. Cangkok tanpa media ini bisa saudara lihat di video saya sebelumnya, cara melakukan cangkok tanpa media ini tanpa kita berikan perangsang akar ya. Begitu kita sayat ini kulitnya, kita kupas kulitnya, langsung kita tutup dengan polybag bekas yang ada di lahan. Di polybag bekas yang ada di lahan seperti bekas polybag kurma tadi itu jangan dibuang, jadi masih bisa dimanfaatkan. Ini masih bisa dipakai, ini masih bisa dipakai. Kalau sudah koyak seperti ini nanti 2 lapis, ini lapisan dalam, baru dikasih polybag yang agak bagus dari luar atau plastik kresek bisa. Yang penting polybag ini hanya untuk menimbulkan gelap di bagian dalamnya, untuk menghalangi cahaya, karena akar akan cepat tumbuh pada kondisi gelap. Jadi sampai di sini dulu, karena saya tidak bisa merekam. Sampai jumpa pada kegiatan saya berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti kegiatan saya sehari-hari bisa bermanfaat ya. Oke, demikian saja. Mohon maaf jika ada kesalahan.